Anies Baswedan sepertinya masih punya rasa sakit hati karena dikerdilkan, karena dicurangi dan lain sebagainya kan, yang dirinya mengaku bahwa demokrasi saat ini dimatikan, dikerdilkan oleh, ya yang berkuasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mat Rasid di Drama Politik Indonesia. Kita hari ini ada informasi terbaru buat kalian yaitu soal Anies Baswedan yang berceramah di Masjid Kampus UGM. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya video ini ya. Oke, kita langsung saja ke beritanya. Seperti yang kita ketahui pada pemilu sebelumnya, Anies Baswedan bertempur dengan Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo. Tapi sayangnya Anies tidak menjadi pemenang dan Ganjar juga tidak jadi pemenang. Alhasil Prabowo yang menduduki jabatan presiden saat ini. Dan menariknya hingga saat ini, seolah-olah pertarungan antara Prabowo Subianto dan juga, Anies Baswedan masih belum selesai. Buktinya saat ini Anies Baswedan di samping, para anak abah dan lain-lain sebagainya itu dengan, kubu Jokowi dan juga Prabowo masih saling berbenturan baik di media sosial, di politiknya, dan lain-lain sebagainya itu masih saling berbenturan, tidak pernah ketemu. Alhasil ya, pada beberapa kesempatan bahkan, menjadi sorotan dari Anies Baswedan itu baik di saat ceramah ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain. Salah satunya seperti ceramahnya yang di Masjid Kampus UGM itu mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak terkait bagaimana Anies Baswedan sepertinya masih punya rasa sakit hati karena dikerdilkan, karena dicurangi dan lain sebagainya. Mari kita tonton bersama-sama apa saja sih yang dikatakan oleh Anies Baswedan terkait dengan pemerintahan kali ini dan juga pemilu yang barusan yang dirinya mengaku bahwa demokrasi saat ini dimatikan, dikerdilkan oleh ya yang berkuasa ya. Oke, mari kita tonton bersama-sama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Maryama Abdillah dari Panggilannya? Maryam dari SMA Negeri 1 Kota Magelang. Seperti yang kita ketahui, kondisi di Indonesia sangat porak-poranda dan umumnya terima kasih. Yang mahasiswa kalah sama SMA. Dan umumnya sumber masalah ini berasal dari bagian pemerintahan. Namun, apakah masalah yang terjadi hanya dari pusat pemerintahan, tidak berasal dari pola pikir masyarakatnya? Jadi, bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita bisa menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terdidik, tidak hanya untuk generasi muda, tapi juga untuk generasi tua yang sudah terlambat belajar. Terima kasih. Oke. Sudah. Jadi pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara mengajar atau mengajak masyarakat untuk berpikir agar kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ya. Wah, top betul Anda ini. Oke, makasih Maryam. Kelas berapa Maryam? Kelas 10. Kelas Anda, Maryam, dari Magelang. Iya. Naik apa ke sini? Saya sama kakak, tapi kakak lagi kerja. Jadi naik apa? Motor. Naik motor. Iya, Pak. Di boncengan naik motor. Iya. Dari Magelang. Iya. Khusus untuk hadir di sini. Iya. Masya Allah.
Taunya kegiatan ini dari mana? Dari kakak juga. Saya punya 2 kakak, yang satu yang antar saya ke sini, yang satu itu yang ngasih tahu tentang acara ini, cuma beliau lagi nggak bisa datang karena lagi sakit. Oh ya, oke. Makasih Mariam. Tepuk tangan buat Mariam. Terima kasih. Mariam, nanti turun ke bawah ya. Siapa? Nanti kita ketemu ya. Oke. Dah ya, cukup. Ini pertanyaan terakhir dari Mariam ini menyatakan bahwa Indonesia banyak masalah dan masalahnya sering dimulai dari pemerintah. Untung lagi nggak di dalam pemerintah ya. Ya. Kalau dulu ketika masih dalam pemerintah, setiap kali ada pertanyaan tentang pemerintah kan kita harus menjelaskan, bukan? Kalau sekarang ya menjelaskan juga tapi tanpa beban gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana mengajak? Begini teman-teman sekalian, kita jalan saja dengan rencana. Mariam punya rencana, kita semua punya rencana. Rencana kita untuk hidup lebih baik di tingkat individu, kalau diakumulasi dia akan membuat bangsa kita lebih baik. Jadi walaupun di pemerintahan ada masalah A, B, C, D, E, F, G, pastikan kegiatan Anda masing-masing adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang produktif, kegiatan berikan manfaat, karena itu membuat akumulasi kebaikan. Jadi pesan saya itu. Nah, nanti kalau ada pemilu lagi, pilih yang benar. Ya, untuk ini bukan pilpres saja, DPRD. Kan DPRD kabupaten, kota, DPR RI, pilkada, gubernur, wali kota, bupati. Manfaatkan kesempatan itu. Dan di sini indahnya demokrasi. Demokrasi itu membatasi lingkup wilayah kekuasaan, dibatasi. Dan dibatasi durasinya. 1 periode maksimal 2 periode, itu dibatasi. Dan ini diikat dengan konstitusi, inilah demokrasi. Sehingga ketika rakyat salah pilih, ya 1 periode. Sesudah itu bisa dikoreksi. Itulah indahnya demokrasi. Karena itulah penting bagi kita untuk rasional. Jadi buat Mariam, untuk masyarakat, Anda ajak kegiatan kebaikan. Tapi untuk pemerintahan, kalau Anda melihat di kabupaten, di kota, di provinsi tidak berjalan baik tingkat nasional, pastikan jangan dipilih lagi pada pemilu berikutnya. Ya. Dan itulah demokrasi. Tapi bila berjalan dengan baik, maka pilih pada pemilu berikutnya supaya demokrasi berjalan baik. Cuman akhir-akhir ini ada yang mau ikut demokrasi nggak boleh ikut. Nah, itu tanda-tanda matinya demokrasi. Ini karena di kampus saya tambahin ya. Apa tanda-tanda demokrasi? Satu, adanya oposisi. 2, adanya pembagian kekuasaan. 3, adanya kebebasan berbicara. Itu ciri demokrasi. Kalau oposisi ditiadakan, maka demokrasi melemah. Kalau legislatif, yudikatif jadi mengalami eksekutifisasi, nah itu demokrasi lemah. Bila kebebasan berbicara ditahan, maka demokrasi akan lemah. Nah, mahasiswa punya tugas menjaga 3 ini supaya tetap hidup. Kalau mau mematikan demokrasi, ada 3 juga caranya. Hah? Udah dipraktekin. Ini jangan dikasih tahu katanya, udah dipraktekin. Satu, ganti aturan main.
Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Oke? Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Oke. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi tiga itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat untuk melihat tanda-tanda. Satu, aturan main diubah. Yang kedua, singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya. Terus yang ketiga, wasit dikuasai. Udah, kalau udah begitu selesai. Pertandingan menjadi teater. Oke? Nah, ini teman-teman 3 ciri demokrasi, teman-teman bantu jaga, dan 3 ciri-ciri mematikan demokrasi, teman-teman bantu cegah. Mahasiswa menjadi kekuatan untuk menjaga demokrasi dan mencegah matinya demokrasi. Baik, pemirsa, gimana? Kalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan jawabannya ketika ditanya oleh seorang anak SMA, pelajar dari Magelang yang menanyakan tentang bagaimana Indonesia yang terpuruk ini bisa maju dan bisa berkembang ke depannya. Oke, gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat langsung silakan tulis di kolom komentar dan terima kasih Anda telah sampai pada akhir video ini dan silahkan subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sebelumnya, kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kehidupan kalian ada bermakna dan lebih baik ke depannya.